Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan Surah Luqman ayat 10 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi faruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak dan yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, yaitu kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wallahu a'lam." Selanjutnya surah Yasin ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya,
Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam istiqamah, pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Barusan kita sama-sama mendengar firman Allah surat Luqman ayat 10-13 dan surat Yasin ayat 10-12. Ini ada satu firman penting yang perlu kita bahas pada malam yang penuh kemuliaan, pada malam hari ini. Perhatikan di Luqman ayat 12, Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, ya, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena jika orang jauh daripada syukur kepada Allah, efek-efeknya bisa syirik kepada Allah. Ya, perhatikan ayat selanjutnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya 13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ini lanjutannya. Ya, dia tidak bersyukur kepada Allah, terjadi kekakuan hati. Maka yang ada akan apa? Akan kufur kepada Allah dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-An'am ayat 42 dan 43. Allah menjelaskan dan menjawab di surat ini detail. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. So, kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tapi mereka membangkang, menentang risalah, tidak mau mendengarkan. Ini ya. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar tunduk merendahkan diri kepada Allah. Jadi tidak bersyukur kepada Allah itu kan pernah kita dengarkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini penjelasannya gini, tidak bersyukur kepada Allah maka akan muncul benih-benih kesyirikan, kemusyrikan, mengingkari Allah dengan nyata, gitu ya. Selanjutnya ayat 43, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Nah ini, hati mengeras. Tetapi mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Diingatkan nggak tahu, tidak mau tahu, tidak mengevaluasi diri. Maka kata Allah, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Walakin qasat qulubuhum,
wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Nih. Setan membawa orang tersebut, ya, mengarahkan mereka supaya pemahamannya itu semakin keras, semakin kaku, dan menganggap semua itu benar. Apa yang dilakukan itu benar, sampai menjadikan terasa indah, ya, bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Dianggap benar semua, walaupun kerusakan benar. Ya, jadi tidak bersyukur loh ya. Loh, bersyukur kenapa ini dibahas? Ya, apa itu saya ingatkan beberapa contoh. Kita bernafas saja itu bersyukur kepada Allah. Kita istiqomah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah sebenarnya. Ini yang halangi para syaitan itu membisikkan terasa indah perilaku dan perbuatan yang salah. Ini paham ya? Kemudian tadi di surat Yasin juga disampaikan, ya, selalu ada peringatan bagi orang beriman itu. Diistiqomahkan, peringatan ini diistiqomahkan, diteruskan, dilanjutkan, ya, supaya apa? Supaya hatinya tidak kaku, menerima peringatan terus menerus. Ya, Abdul Najim, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Ya, Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya, ini perlu dipahami wahai anakku yang dimuliakan Allah. Begitu perhatiannya Allah SWT, satu persatu Allah dandanin diri kita ini. Dari syukur ini Allah akan dandani satu persatu keadaan kita dari syukur kepada Allah. Nah, syukur kepada Allah ini perlu diingatkan terus, perlu diperingatkan terus. Jadi jangan bosan dengan peringatan. Kenapa? Supaya hati tidak mengeras, supaya hati tidak kaku. Kita perlu waspada dengan kekakuan hati ini, karena kita akan menganggap semuanya baik, akan buat kerusakan di muka bumi terasa indah, terasa baik, terasa nyaman. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kemudian di Furqan, Al-Furqan 56 sampai 58 di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidakkah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan? Ya, diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Loh, siapapun yang datang kepada kita, kalau dia membacakan Al-Quran kepada kita, berarti itu peringatan bagi kita. Siapapun dia, jangan berpikir dia harus alim. Enggak harus alim. Ya, kita dengarkan Al-Quran saja, kita dengan satu secari kertas yang tertulis di dinding itu menyampaikan yang hak, kita harus baca dan kita harus renungi itu. Tadabbur ini secara umum, menyeluruh, yang tersirat, ya, di alam semesta raya ini dan yang tersurat di Al-Quran, itu kita tadabburi seluruhnya. Kita bisa mentadaburi alam ini dengan kita lebih dahulu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan punya harapan kepada Allah bahwa bacaan kita ini akan menurunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, kecuali mengharapkan agar orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Ini loh, ini yang sering disampaikan Al-Fakir nih, yang sering kalian baca mungkin dipakai muqaddimah saat berdakwah, pidato gitu ya. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Rasa kuat, keras, kencang keinginan Rasulullah begitu ingin kita terlepas daripada kesulitan, ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi
wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Ya, bertakwalah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Diminta bertasbih kepada Allah secara istiqomah, itu pun di endingnya pada ditulis sama Allah, wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Di akhirnya dikasih begitu. Sudah ibadah, sudah sholat, sudah tawakal kepada Allah, masih ada dosa yang tidak kita ketahui. Nah ini loh, makanya mantaba amanna wa amila amalan sholihan. Kenapa taubat itu diutamakan? Karena ini perintah Allah. Supaya apa? Syukur itu keluar, syukur itu muncul, tidak tenggelam. Paham ya? Ini dipahami. Kemudian di Hud ayat 2 sampai ayat 4, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alla ta'budu illallah. Katakan Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menyembah suatu kecuali Allah. Ya, berulang kali Al-Fakir ingatkan ini. Pola pikir kita ini ya kepada dunia dan harapan-harapan kepada makhluk selain Allah ini sering menghampiri kita, wahai anakku dimulakan Allah. Sering ini mencoreng amal soleh kita, ini mengganggu riyadhah kita, ini mengganggu takarub kita kepada Allah, ini mengganggu keikhlasan kita, ini mengganggu kekhusyuan kita kepada Allah, mengganggu. Innani lakum minhu nadhir wa bashir. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira darinya untukmu. Jika apa? Jika mau tawakal Allah, jika mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan jaga hati kita dan akal kita daripada kekakuan. Kalau kaku mudah patah, mudah dipatahkan, akan menjadi orang-orang yang semakin kesulitan dalam mencari kehidupan. Mencari kehidupan sulit. Semua pada menghindari orang-orang yang kaku ini. Banyak setan di antara mereka, sehingga selalu membuat kerusakan, selalu jahil. Subhanallah. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlahu. Perhatikan, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Coba dikasih pemahaman dari Allah, begitu indahnya ini. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu telah ditentukan kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin kabir. Ya, jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Apa itu? Kiamat. Proses ini di sini disampaikan begitu mulia Allah, begitu masya Allah menjelaskan proses ini. Ya, diberikan kebaikan Allah, kesenangan semenjak di dunia sampai nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dalam proses ini panjang, wahai anakku dimuliakan Allah. Ukuran dunia yang kita tempati ini terasa lama. Ukuran Allah sebentar, mudah oleh Allah Ta'ala diperbaiki hati kita, mudah dirusak juga mudah. Asbab kerusakan yang sudah ada gitu ya. Yang kemarin tuh fi qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Kenapa makanya saya arahkan kalian untuk istiqomah setiap hari? Karena setiap hari penjelasan Al-Fakir ini berkesinambungan, berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga jadi suatu tatanan sistematika daripada pemahaman Quran yang sempurna, yang bagus. Sempurna maksudnya sempurna manusia ya, bukan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti menyempurnakan nanti amal kita di akhirat. Ya. Dan ayat 4-nya, ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
Kepada Allah kembalimu dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepada Allah lah kembali kita. Bolak-balik ini. Ya, pastinya diawali dengan apa? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, masih ingat ayatnya itu? Surat apa itu? Anbiya 35. Kenapa? Ada kaitan-kaitan yang perlu disampaikan berulang-ulang. Kebenaran itu yang diulang seperti ini itu kebenaran. Sehingga bisa nyantol di hati, di akal pikiran, dan menata kaki kita, langkah kita tidak salah. Langkah kita tidak bengkok. Langkah kita tidak bermaksiat kepada Allah. Bahkan pikiran kita begitu ada maksiat, kita langsung mohon ampun kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh sampai lepas rontok penyakit daripada penyakit hati yang dalam itu tadi. Ya. Dan di Hijr 89 sampai 91 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul inni anan nadhirum mubin. Katakanlah Nabi Muhammad, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Bagaimana kami telah memberi peringatan, kami juga telah menurunkan azab kepada orang-orang yang memilah kitab Allah. Saya bilang jangan memilah kitabnya Allah. Semua ada di Al-Quran itu adalah kebenaran. Jangan yang enak kita laksanakan, yang menurut kita tidak enak kita tinggalkan. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Itu orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Ya, Quran ini satu kesatuan sistematika. Makanya ada tadabbur seperti ini. Al-Fakir kenalkan kepada kita supaya kita tahu bahwa Quran tidak terbagi-bagi. Enggak, karena sistematikanya jelas. Masuk kemanapun ayat itu akan diterima oleh ayat yang lain dengan penjelasan yang sangat gamblang. Tidak ada namanya benturan-benturan, tidak akan ada. Itulah Quranul Karim. Ya, di 692 dan 93 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa an atlu wal Qur'an faman ihtada fa inna may yahtadi li nafsi. Aku juga hanya diperintahkan agar membacakan Al-Qur'an kepada manusia, ya, membacakan Al-Qur'an seperti Al-Fakir ini. Wa an atluwa, ya, membacakan, ya. Ya, perlu dipahami ya. Wa an atlu wal Qur'an, membacakan Al-Qur'an ini, gitu ya. Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Aku juga diperintahkan agar membacakan Quran kepada manusia, maka siapa yang mendapat petunjuk, sungguh dia mendapatkan untuk kebaikan dirinya sendiri. Tadi itu loh, bersyukur itu loh. Kita duduk di sini dengan istiqomah seperti ini, wujud syukur kepada Allah tidak ini? Inilah petunjuk yang diberikan kepada hamba Allah, umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, supaya kita mendapatkan petunjuk. Duduknya ini petunjuk. Buah daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhalla faqul innama ana minal mundirin. Ya, siapa yang sesat maka katakanlah sungguhnya aku tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Katakanlah Muhammad SAW, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya sehingga kamu akan mengetahui Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Tuhan kita Tuhan yang waspada atas segala macam perilaku kita, ya. Maka kita waspada atas segala macam perilaku kita sendiri, kita harus waspada. Ya. Ya, kemudian Al-Hajj ayat 78, ya Allah firman, merupakan pamungkas daripada pembahasan kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ya ini. Ya, endingnya begini. Kita bersyukur kepada Allah, maka kita diperintahkan berjihad di jalan Allah dengan berjihad yang sungguh-sungguh. Mengambil jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa? Ketakwaan. Ya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim wassammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sini Allah berfirman, ini gamblang jelas, ya. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam beragama. Enggak ada, dimudahkan kok. Quran dibacakan saja kok, kan istiqomah dengan rasa syukur masuk ke hatimu dengan mudah dan gampang. Enggak sulit karena Allah berjanji ini. Ya. Itulah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dengan kitab ini Al-Quran agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Pegang teguh ajaran agama Allah. Dimintakan pegang teguh. Kenapa? Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebenar-benarnya penolong, ya, sebenar-benarnya pelindung. Siapa itu? Jalla Jalalu. Allah yang maha agung, maha suci, maha perkasa, maha kuat. Dan aku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hindari kekakuan hati ini, karena kekakuan hati akan menuju pada kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah. Kekakuan hati akan menjadikan kita hamba-hamba yang menentang Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Usikum wa nasihatullah, faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Muliakanlah kami semua ini, ya Allah, yang hadir pada malam hari ini, atau yang di rumah lagi live, atau yang khawatir, lagi kebingungan, ya Allah. Berikanlah petunjuk, jadikanlah kami orang-orang yang rukuk dan sujud, orang yang tabah, bersyukur kepadamu, ya Allah. Abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura, pandai bersyukur. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami semua dari gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Suami kami, istri kami, anak keturunan kami semua, ya Allah, jauhkan daripada kesombongan, ya Allah. Jauhkan daripada kesombongan, ya Allah, karena kami perlu doa mereka. Kalau mereka jadi orang yang sombong, doanya tidak diterima olehmu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemuliaan, ya Allah. Kemuliaan sabar, ikhlas, qanaah, kemuliaan khusyuk, kemuliaan tabah, kemuliaan bersyukur, ya Allah. Sekali lagi kemuliaan bersyukur, ya Allah. Maka kami menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.